Bu, ini share makalahnya atau PPT-nya, Bu? Diterangkan apa ya, Bu? Ya, PPT-nya saja, PPT-nya saja. Oke, kawan-kawan. Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, kami dari kelompok satu izin melakukan presentasi tentang observasi kami kepada perencanaan peningkatan kesejahteraan pemulung di Medan Petisah dan Medan Sayang. Anggota kelompok dari kelompok satu itu ada Khairul Baria Nasution 22090223. Kemudian saya sendiri Ridwan Abdulaziz Ginting 22090201. Kemudian ada Cynthia 22090205. Terus ada Monica Gloria 22090265. Ada Achilles Stone Silitonga NIM 22069. Ada Fatur Ramar 22079. Ada Azura Maharani 22095. Ada Muhammad Aksar Rangkuti 220 22107. Eh, saya akan menjelaskan latar belakang dari masalah yang kami ambil. Dari sini kemiskinan itu menjadi salah satu masalah sosial yang dihadapi oleh negara Indonesia, tidak terkecuali di kota-kota besar termasuk kota Medan. Adanya pemulung adalah salah satu akibat dari kemiskinan di kota Medan. Menurut Ketua Yayasan Peduli Pemulung Sejahtera, Huba Pasaribu, kepada wartawan Medan Metri, ada 3.000 lebih pemulung yang tergabung dalam yayasan tersebut dan masih banyak lagi pemulung di luar yayasan tersebut. Walaupun sudah banyak usaha yang dilakukan untuk mengatasi masalah pemulung di kota Medan, akan tetapi masalah pemulung tidak benar-benar terselesaikan. Kemudian urusan saya serahkan kepada teman-teman saya yang lain. Selanjutnya, saya akan bacakan rumusan dari kelompok kami. Pertama, yaitu bagian 1, bagaimana potret keadaan pemulung di kota Medan Petisah dan Medan Selayang. Kedua, apa saja perencanaan yang dapat dilakukan untuk membantu pemulung di kota Medan Petisah dan Medan Selayang. Dan tujuan dari penelitian kami adalah untuk mengetahui bagaimana keadaan pemulung di kota Medan dan membuat perencanaan untuk membantu kesejahteraan pemulung di kota Medan Petisah dan Medan Selayang. Slide selanjutnya dong. Selanjutnya akan dibacakan oleh Saudara Akil. Oke, kajian pustaka yang pertama, perencanaan sosial. Menurut Payaman J. Simanjuntak, mantan pejabat Kementerian Tenaga Kerja, bahwa perencanaan sosial merupakan usaha yang sadar dalam menentukan urutan operasional untuk mencapai perbaikan sosial yang diinginkan. Perencanaan sosial mengumpulkan fakta mengenai problem masyarakat, menganalisis data, dan mengambil keputusan logis mengenai opsi perencanaan mana yang paling efektif dan yang paling memungkinkan. Yang kedua, pemulung. Menurut Mudiono, adalah orang yang mengumpulkan dan memproses sampah di jalan, sungai-sungai, bak-bak sampah, dan lokasi pembuangan akhir sebagai komoditas pasar. Yang ketiga, komunitas. Pengertian komunitas menurut Kartajaya Hermawan adalah sekelompok orang yang saling peduli satu sama lain lebih dari yang seharusnya, di mana dalam sebuah komunitas terjadi relasi pribadi yang erat antar anggota komunitas tersebut karena adanya kesamaan interest atau value. Oke, selanjutnya pembahasan akan dibacakan oleh Cynthia, teman saya. Terima kasih. Pembahasan 1. Bagaimana keadaan pemulung di kota Medan Petisah dan Medan Selayang? Pekerjaan sebagai pemulung sering digunakan sebagai alternatif terakhir dalam mendapatkan uang untuk makan.
apabila mereka benar-benar tidak mendapatkan hasil dari kegiatan utama mereka. Tentu saja, mereka tidak merasa malu, seperti yang dialami oleh seorang pemulung yang berinisial DL, warga Sukadono, Helvetia. Pemulung yang memiliki istri dan dikaruniai satu orang anak ini sempat berprofesi sebagai kuli bangunan. Tetapi ia merasa gaji kuli bangunan sangatlah kecil dan tidak efisien untuk memberikan nafkah terhadap keluarga kecilnya. Selain upah yang minim, kuli bangunan juga tidak cocok untuk menjadi pekerjaan yang tetap karena ketiadaan proyek pembangunan secara terus-menerus yang membuat para kuli tidak mendapatkan penghasilan dan cuma bisa berharap menunggu panggilan proyek jika ada. Akhirnya, DL memutuskan untuk menjadi pemulung di daerah sekitaran Mall Sun Plaza Medan. Next. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya Khairul Bariah. Pemulung lainnya berinisial D, warga Jalan Gelugur Bebas yang masih berstatus belum menikah dan tinggal bersama orang tua. Ini telah menjadi pemulung setelah menyelesaikan pendidikan tingkat STM. Alasan pertama ia menjadi pemulung karena keterbatasan ekonomi dari orang tua sehingga ia berniat untuk membantu dengan bekerja sebagai pemulung. Ia juga sempat mencari pekerjaan yang lebih baik dari pemulung, tetapi ia sulit menemukan pekerjaan karena ia berargumen bahwa Kota Medan sangatlah minim lowongan pekerjaan dari lulusan STM. Seiring berjalannya waktu, ia akhirnya sudah nyaman menjadi pemulung dan menganggap pemulung sebagai profesi utama. Selanjutnya akan dibaca oleh teman saya, Azura. Kemudian kami bertemu juga dengan pemulung berinisial S, 60 tahun, warga Tarutung. Pemulung yang satu ini dulunya adalah seorang nelayan, namun akibat sakit sesak nafas yang dia derita ketika pulang dari melaut, memutuskannya untuk pergi ke Kota Medan untuk bekerja sebagai pemulung. AS merasa bahwa menjadi pemulung di Kota Medan amat berat. Masalah yang dia hadapi mulai dari persaingan yang berat antara pemulung lain, kurangnya perhatian dari pemerintah, dan diskriminasi dari masyarakat sekitar. Dia berharap pemerintah memperhatikan kehidupan mereka agar layak hidup seperti manusia lainnya. Dia juga berharap pemerintah Kota Medan melalui dinas terkait memberikan tempat tinggal untuk mereka agar tidak hidup di jalanan. Sebenarnya berbagai usaha sudah dia lakukan, mulai dari membuka tambal ban dan usaha kecil lainnya. Namun, semua tidak berjalan lancar akibat adanya penggusuran yang dilakukan pemilik lahan. Baik, selanjutnya akan dibacakan oleh Monica. Terakhir, kami mewawancarai pemulung berinisial I, yang dulunya bekerja sebagai karyawan pabrik. Tetapi karena adanya COVID, ia terkena layoff atau sering disebut pengurangan karyawan. Saudara I sempat berusaha melamar pekerjaan di berbagai pabrik lainnya, tetapi ia selalu ditolak. Akhirnya, pemulung yang berpendidikan terakhir justru jurusan mesin STM ini berniat untuk menjadi pemulung. Ia tidak merasa malu terhadap profesi yang dimilikinya sekarang, walau penghasilannya tidak sebanding dengan pemulung yang memiliki pajak. Next, lanjut teman saya Aksya. Baik, saya akan melanjutkan. Dari keempat pemulung tersebut memiliki kesempatan dari gaji yang berkisar 50 sampai 100.000 per hari. Akan tetapi untuk mendapatkan 100.000 sangatlah sulit karena banyak pemulung membuat pendapatan sampah daur ulang yang akan dijual tersebut harus dicari dengan berebut satu sama lain antara pemulung. Tidak lepas juga mereka dari berkelahi untuk merebut sampah daur ulang sering disebut butut. Banyak juga pemulung khususnya pemulung daerah Medan Petisah dan Setiabudi belum dilihat pemerintah. Terbukti dari kekurangan pemberian bantuan sosial seperti dana menumpuk kegiatan yang dapat menunjang mereka untuk terlepas dari profesi pemulung dan mencari atau mendapatkan pekerjaan yang lebih baik agar kehidupan mereka lebih sejahtera. Next. Selanjutnya akan dibacakan oleh Patur.
Oke, saya akan menggantikan teman saya, Batur. Yang kedua, tindakan yang dapat dilakukan untuk membantu para pemulung yang berada di medan petisah dan medan peselayang. Meningkatkan kesejahteraan kehidupan pemulung adalah suatu tugas perencanaan sosial yang harus dilakukan oleh para pekerja sosial. Berikut adalah beberapa tindakan yang dapat dilakukan untuk membantu para pemulung. Yang pertama, pelengkapan alat perlindungan kerja. Yang dua, membentuk kelompok peduli pemulung. Yang ketiga, melakukan kegiatan penyuluhan terhadap pemulung tentang pola hidup bersih dan sehat. Yang keempat, memberikan pelatihan daur ulang. Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat dalam mengelola sampah rumah tangga, khususnya sampah anorganik. Menjadi kerajinan daur ulang agar dapat meningkatkan nilai jual. Meningkatkan kesejahteraan pemulung memerlukan kerjasama antar pemerintah, masyarakat, dan berbagai pihak terkait. Tindakan-tindakan tersebut diharapkan dapat membantu para pemulung menciptakan perubahan positif dalam kehidupan mereka. Oke, kesimpulan akan dibacakan teman saya. Terserah siapa. Selanjutnya, saya akan membacakan apa kesimpulan dari penelitian yang kami lakukan bersama-sama. Kesimpulannya, dari hasil pengamatan dan data yang sudah diambil di lapangan, disimpulkan bahwa para pemulung di Kota Medan, khususnya Medan Petisah, memiliki visi pendidikan yang baik. Namun karena faktor dari keluarga dan perekonomian, membuat mereka juga ikut memulung bersama orang tua mereka. Dengan begitu, mereka pun memutuskan untuk berhenti bersekolah dari sekolah dasar. Para pemulung juga senang dengan pekerjaan mereka. Namun penghasilan dari pemulung sampah tidak cukup untuk menghidupi perekonomian keluarga. Tentunya perlu bantuan dari pihak pemerintah untuk mensupport para pemulung. Pemulung yang dianggap kebanyakan masyarakat adalah pekerjaan kotor pun masih memiliki banyak pengaruh positif bagi lingkungan sekitar. Asalkan peran pemulung didukung oleh banyak pihak, terutama pemerintah. Dukungan dari pemerintah bisa dilakukan dengan melakukan pelatihan dan membentuk sebuah komunitas pemulung agar pemulung yang ada di Kota Medan Petisah lebih terorganisir dan mudah dipantau oleh pemerintah. Mungkin sekian hasil presentasi kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mati, Ton. Oke, terima kasih kepada kelompok 1. Untuk selanjutnya ini sesi diskusi ya dengan kelompok 1. Kira-kira dari kelompok lainnya ingin mendiskusikan apa gitu. Bu Airani ada di Zoom ini nggak ya? Enggak. Ibu itu masuk Zoom mana? Kok nggak bisa keluar dan nggak bisa masuk? Gimana nih, Ton? Kau aja Ton jadi ini Ton, moderator Ton. Lupa gue caranya Ton.
Bawa lah. Tur bisa tuh. Yuk Tur. Bawa kemana, Bawa, Don? bawa apa? Ya Enggak kali jadi sesi tanya, moderator. sesi diskusi lah. Nah, Oh, kawan-kawan kita masuk ke dalam sesi diskusi. Ada yang ingin bertanya? Enggak. Kau jadi moderator gimana caranya? Lupa aku. Ini jadi admin, jadi host. Bukan moderator. Lupa. Lupa. Wih, kok nggak nanya kalian? Ya udah dari kelompok 2 kira-kira mau nanya apa nih? Tiap kelompok wajib ngasih diskusi ya. Eh, mau ngasih masukan, kritikan atau apapun itu. Bu Aira nih tiba-tiba hilang komunikasi kami. Nggak bisa dihubungi. Lanjut weh diskusinya. Siapa yang mau buka? Biasa orang-orang Salwa nih. Ya wah buka wah. Kelompok berapa gitu. Ada sawah, dipersilakan. Oh, nggak bisa pakai. Berurut aja lah, Ton. Ya berurut dari kelompok kelompok berapa nih ya? Urut dari bawah atau dari atas nih? Empokmu aja, Ton, udah. Bawah-bawah. Atas, Ton, atas. Bawah sih, Ton. Oh. Yuk lah weh, nanya weh. Apa yang mau aku buat catatan nih sama Bu Herani? Kalian gak ada nanya. Kalau malas nanya, tanggapan aja kawan-kawan. Kayak bagus nggak videonya, apa kurang kelebihannya. Itu aja. Ah, Tadi biasa. agak nge-lag weh videonya weh. Ya, ngelek ya. Ya weh, kelompok 5 dah ya. Bagus, bagus, bagus. Bentar ya, aku cek Google bagaimana cara mengaktifkan ruang diskusi. Aku buat pertanyaan nanti masing-masing kelompok ngasih opininya ya. Kalau nggak aku blacklist. Aku hostnya, Ton. Enggak loh, kan ini kalian jadi host, tapi kalian nggak bawa diskusi, cumananya. Ya kan udah aku tanya, ada yang ingin bertanya? Ya udah, kalian lah kasih pertanyaan, kasih opininya. Ini Kami loh, kasih opini. aku aku mau buat catatan sama Bu Hairani. Bu Hairani tadi bilang, Sultan, Ibu nggak bisa keluar dari Zoom. Tolong buat catatan ya. Apa yang mau gue Udah catat ini, kalau kalian gak ada aku diskusi? kasih opini, aku giring opini. Kalian, kalau nggak kalian ini gimana? Nggak kalian pertanyakan sih mana? Ya, yang penting Ah, udah ada lagu. Yang penting ada bahannya, ya, Bu. ya udah nih, aku ngasih opini. Sebenarnya pemulung di Aku Kota punya Medan ini apa? tadi Aku kan dari perencanaan kalian, apakah itu tuh pernah dilakukan nggak sama pemerintah setempat atau ormas setempat gitu? harusnya pernah sih. Soalnya itu dari Google. Aku tanya Google dulu. Aku pun nggak tahu kalian suruh diskusi pun aku nggak tahu diskusi. Bu Airani kemana lah? Kok menghilang Ibu? Weh, mau nanya, weh. Tanyalah, tanyalah. Jadi sejauh ini menurut kalian perencanaan yang paling efektif itu pemulung itu eh, jadinya tuh jadi study case individu atau dia lebih bagus dikomunitasin. Mizo, Mizo. Komunitas wah, karena Intervensi masalah dari Mizo. setiap pemulung itu hampir sama semua.
Jadi kalau semisal dilakukan secara bersamaan itu bakal menyelesaikan permasalahan pemulung lebih dari satu. Jadi efektif dia. Tergantung kalau menurutku. Gimana permasalahannya? Kalau mau menyelesaikan masalah masyarakat pakai itu. Cuman kalau mau dari yang pengen ngantasi masalah sosial yang berkelanjutan, ya pastinya dari mikro dulu lah. Kalau menurut ini Zastro. Nggak apa-apa, weh. Keluar isi otak kalian, apa yang kalian pikirkan tentang Oh, jadi do pemulung itu enggak, itu menurutmu Jehan. enggak, Hah? kalau orang yang jadi pemulung ada masa depan nggak kalau dia masih nge-stay jadi pemulung? Menurutku ada sih. Takdir Iya, semua juga, takdir. mana tahu dia passionnya jadi pemulung, kita nggak tahu kan? Iya, misalnya ntar. Kita nggak tahu. Jadi itu termasuk permasalahan sosial nggak pemulung tuh, tuh. Ya karena minimnya lowongan kerja jadi masalah sosial. Sebenarnya nggak ini juga sih, nggak masalah sosial juga sih. Cuman karena alasan dia jadi pemulung itu jadinya makanya dia masalah sosial. Berarti yang jadi permasalahan sosialnya itu alasan dia, Ya bukan alasan dia jadi pemulung, bukan pekerjaannya. Menurut aku setelah soalnya kan ada observasi. tuh yang pemulung yang di Deddy Kobuzer itu, yang dia S3 tapi jadi pemulung gara-gara passion. Itu pun bisa jadi. Karena alasan dia jelas kan dia karena passion. Ini kan dia alasannya karena kurangnya pekerjaan. Alasan Oh, jadi pemulung itulah yang disebut masalah sosial kalau menurutku. berarti yang mau diselesaikan tuh alasannya jadi pemulung dengan cara cash-cash yang kau Ya, kasih lah. alasannya harus Oh, diselesaikan. Kata yang minimnya pekerjaan, sulitnya mencari kerja di kota Medan, itulah pertanyaan-pertanyaannya. Tapi setelah jadi pemulung pun, dia dapat masalah. apa tuh? Ya, itulah tadi diskriminasi masyarakat, dianggap sebagai ini pekerjaan kerjaan hina, di dikejar-kejar sama PP lah, Satpol PP. ini ya. Kalian, aku mau ngasih komen tentang pemulung. Menurut aku, pemerintah Kota Medan hari ini berkaitan dengan pemulung itu, pemerintah nggak ngasih orang itu kebebasan untuk mengutip sesuatu. Kayak kalian tengok lah di beberapa kawasan di Medan tuh ya. Orang itu yang ada yang dia nolak pemulung, nolak ini. Itu harusnya pemulung itu eh, harusnya itu pemulung kan dikasih wadah gitu kan. Itu kan namanya pemulung. Pemulung itu kan profesi orang itu. Harusnya dikasih kesempatan yang sama, ada kesetaraan. Kan itu pemulung meskipun dia PPKS itu kan dia sebuah profesi. Kayak mana menurut kalian? Itulah yang kami bahas ton. Nggak aku baca tadi PPT. Enggak, aku Kesimpulan ditengok. aku sibuk chat sama Bu Hera nih. Ya, kesimpulan apa baca lah. Ada itu. Jadi menurut kami memang harus dikasih setara gitu. Karena kan dia nggak melulu tentang negatif kan. Tentang dia membahas lingkungan gitu. Dia ngutip-ngutip sampah. Itu kan apa menjaga lingkungan juga dia. Dia menjaga lingkungan. Terus dia pun juga dapat penghasilan dari pekerjaan dia ngutip-ngutip sampah itu. Jadi do bedanya pemulung sama tukang kutip sampah apa? Tergantung. Kau pun kalau nemu sampah di jalan kau kutip kan tukang kutip sampah, bro. Jadi cita-cita Mael itu kan tukang kutip sampah juga tuh. Easy boy. Biji goblok. Easy, sorry. Nggak masalah lah ya kan kalau ada anakmu tiba-tiba aku mau jadi tukang sampah, nggak masalah ya kan? Cak aku tanya itu, Jehan, mau nggak dia jadi tuh Jen mau, tukang? Jen mau. Ah, tuh mau kata. Ya udahlah. Amin, amin.
aku mau nanya ini, kan bakal ada kebijakan apa recycle sampah ya gitu ya, di mana sampah-sampah tuh bakal dipilih, macam ada nanti khusus botol plastik, khusus barang bisa daur ulang atau apa yang segala macamnya gitu. Itu kan kalau misalnya pemerintah buat program tentang daur ulang sampah gitu, sampah-sampah yang bisa didaur ulang secara pribadi gitu kan, mulai nanti sampah dapur dipisahin, sampah plastik dipisahin, itu artinya pendapatan pemulung tuh berkurang gara-gara ada kebijakan Pemko Medan seperti itu. Menurut kalian kayak mana? Enggak, Ton. Kebijakan kayak gitu udah lama nggak, Ton? Menurut kau, Ton, udah lama kan pemisahan-pemisahan tuh. Iya, Enggak pada terjalan faktanya kan. ininya eksekusinya terjalankan nggak di pemerintahan sebelum-sebelumnya? Nggak ada itu, Ton. Eh, Mindset orang Medan tuh terlalu rendah, Ton, buat yang kayak gitu-gitu. Enggak, ini kan misal kita kan bicara futuristik. Orang yang Iya. orang-orang anak muda ini kan membicarakan Kita masa kan depan, nggak bisa baca bukan menyalahkan misal-misal, masa Ton. lalu. Realistisnya nggak bisa, Ton, menurutku, Ton. Kalau kayak di Bali, karena orang itu jadi setiap sampahnya, setiap desanya itu ada tempat untuk sampah organiknya dimasukkan ke bawah tanah gitu, kayak gorong-gorong gitu untuk jadi pupuk atau jadi gas kalau nggak salah. Jadi kayak kalau memang berkurangnya pendapatan pemulung, ya pasti seharusnya ya cari pekerjaan lain lah. Kalau emang kayak gitu kan, namanya namanya kesempatan di situ udah mengecil. Kalau aku Tapi ya, tapi orang Medan nih rebel, Cok. Berontak pasti. Sedangkan itulah dibuat kebijakan apa namanya lampu merah yang gitu ya, ya ada yang ini yang matuhin, Cok, langgar semua. etel-etel. Kalau kalau mau nengok rebelnya orang Medan, cek aja lah akun Medan Talk tuh komen-komennya tuh. Ah, aku juga mau nanya ini. Tukang butut, pemulung sebenarnya pun milih-milih dalam ngutip sampah. Orang itu kenapa nggak mau ngambilin sampah di pinggir sungai gitu atau di mana gitu kan banyak juga sebenarnya. Nah, aku heran juga tuh fenomena apa tuh kira-kira. Jijik urasnya, Ton. Seharusnya Resiko dengan ngutip sampah di pinggir sungai itu kan Ton apa berat Ton daripada di pinggir jalan kan. Habis itu ini, Ton, fobia fobia sungai kali, Ton. di seloan. Ini misalnya ada tukang butut nih, pemulung. Aku nengok sendiri nih di USU. Aku nengok sendiri di USU. Ton, sabar, Ton. Kau bilang kan kenapa nggak ngutip di paret? Orang itu kan ngutip sampah buat ngambil nilai jual dari si sampah itu. Kalau dia diparet kan dia kotor. Otomatis kan gak ada nilai jualnya atau berkurang lah nilai jualnya. Jadi dia malas lah misalnya yang ini dibersihkannya lagi harus dimanakannya lagi kan yang penting tuh nilai jual sampahnya itu buat dia. Dia mana peduli-peduli tentang lingkungan. Itu kan apa namanya? Fungsi laten dia tuh kan. Iya, fungsi laten. Eh, maksud aku kan ini, pemulung kan ke depannya jangan harus jadi PPKS terus menerus. Dia harus jadi pekerjaan yang kayak mana ya? Memiliki nilai gitu, nggak membawa masalah bagi masyarakat. Ini kan karena pemulung ini dianggap masalah karena orang ini kayak mana ya mengganggu kenyamanan masyarakat kota gitu. Orang itu ngambilin sampah memang bagus ngambilin sampah, cuman orang itu agak buat risih aja gitu karena aku tengok kan satpam USU kalau udah jumpa pemulung pasti entah dihentikannya ditengoknya isinya macam dicek-cek gitu. Orang mau loh pemulung tuh ngambil besi dari USU. Menurutku solusinya pendataan aja, Ton. Kayak orang tuh kan curiga karena pemulung itu nggak dikenal gitu kan. Rata-rata pemulung pun gitu, identitasnya nggak jelas. Kulihat pun kayak kan fungsi latennya ada kayak di Basridu tadi kan. Sebenarnya tuh kalau dimasukkan ke siklus daur ulang sampah kan, masuk dia itu. Kita rangkul kan, kita kasih data gitu. Nanti semua pemulung tuh kayak ide aku dikasih kayak Kokarde gitu, Ton. Ada scan kode QR-nya kan. Kode QR pemulung. Jadi misalkan nampak dia kita scan siapa identitasnya, di mana rumahnya. Jadi orang pun orang Medan Petisah ini. Kayak gitu aja sebenarnya. Nah, itu juga jadi pertimbangan ya. Kayak mana
tata kelola sampah ini, kita lihatlah data pengelolaan sampah di Medan nggak ada beres-beresnya, maksudnya masih berantakan gitu. Kayak mana pemulung tuh bisa tahu gitu, di mana aja lokasi banyak sampah. Seharusnya kalau pemerintah tuh buat kebijakan ya kan, pemerintah buat kebijakan. Misalnya mau kota Medan bersih, Medan bebas sampah gitu kan. Ya harusnya itu didata sih. Terus terus pemulung-pemulung nih diajak kolaborasi. Kalau rasaku sih itu belum ada. Kalau aku, kalau mau Medan ini bersih total, buat kayak Jerman gitu. Orang tuh kan ada vending machine yang kalau dimasukkan botol dikasih uang berapa? 2.000 perak atau 1.000 perak. Enggak deng. Kalau orang itu 7.000 per botol kalau nggak salah. Botol plastik. Dijamin kalau dibuat kayak gitu, Medan inilah paling bersih lah. Cuman miskin. Ya berarti yang kaya ikut mulung loh, ikut mulung lah. Ini kan yang aku bilang ini, kayak mana Iya. pemulung nih bisa diintegrasikan ke dalam sistem penanganan sampah di kota gitu. Kalau semuanya jadi pemulung, hilanglah profesi pemulung, pindah pekerjaan lah orang itu semua. Orang semuanya jadi pemulung. Ini kayak si Jeremy Owen juga yang di Belanda. Ya, satu-satunya cara kalau supaya pemulung nggak jadi PPKS, ya buat profesi pemulung itu nggak ada gitu. Kan stigma masyarakat pemulung itu PPKS kan karena pemulung itu banyak. Nah, jadi ya kalau nggak mau ya mau nggak mau harus kayak gitu. Tapi kan dana APBD kita nggak cukup untuk ngelakuin itu. Soalnya kan masih Dana banyak. APBD Medan 50 triliun. Nah, kalau bayangkan aja lah berapa banyak sampah sini. Sama sebenarnya sih fokusnya ke pengelolaan sampahnya sih. Indonesia masih apa kok bilangnya masih cacat kalau untuk pengelolaan sampahnya. Jadi wajar-wajar aja sih kenapa pemulung itu dapat penghasilan rendah dari situ. Yang kaya kan toke pemulungnya, bukan pemulung. Berarti inti diskusi kita nih, pemulung ini mau disetarakan atau mau dihapuskan ini? Lebih ke disetarakan sih penghasilannya dari sistem pemerintah yang mungkin bisa bantu untuk orang tuh langsung mengelola sampah gitu. Kalau pemulung ini kan rata-rata masih ngasih ke toke. Kalau bisa langsung direct gitu supaya pemerintah juga ya sama-sama enak lah. Kalau pakai toke lagi, pakai third party lagi kan toke, ya yang untung tokenya. Bayangin lah satu misalnya nih An, kita 100 kilo botol itu cuma dihargai cuma sekitar 200.000, 150. Toke ngejual bisa sampai 3 juta, 4 juta. Nah, kayak gitulah keuntungannya. Oke, boleh, boleh. Kalau enggak solusi duanya kayak gini aja, Ton. Itu kan solusi pertamanya kayak disamaratakan pemulung dengan pengelolaan sampah di Medan kan, integrasi sistem itu. Yang kedua kayak gini aja. Rata-rata dari yang penelitian yang kami buat itu kemiskinan itu kan warisan gitu tuh. Orang tua miskin, kemungkinan besar anaknya miskin juga gitu. Orang tuanya mulung, anaknya mulung juga gitu. Jadi dan pemulung ini pun maaf dibilang kan nggak kurang teredukasi dengan KB gitu kan. Jadi satu pemulung bisa menghasilkan pemulung-pemulung mungil lainnya gitu. Ada pemulung junior A, B, C dan tiap tahun bertambah terus gitu. Jadi perlu kayak dipilah aja pemulung yang boleh beranak gitu kan. Yang nggak boleh beranak misalnya melakukan kejahatan dikebiri aja gitu. Bagusnya kayak gitu deh. Kebiri itu pelanggaran HAM. Enggak juga lah, Ton. Itu kan daripada melahirkan pemulung mungil lainnya gitu. Jadi mereka pun Tapi di kita sini kan cerita titik poinnya
si pemulung mau kita setarakan. Kenapa ada jadi ini? Iya, kayak Ini itu kan suntik kalau mati. setarakan nggak semua pemulung bisa kita setarakan gitu kan. Kebayang nonton Coki Pardede kau nih. Enggak. Inilah, ini ya pemerintah. Ini pemulung. Ya, aku mau buat inti diskusi aja ya. Nanti gak ada laporan pertanggungjawaban aku. Mana Bu Eran dijawab enggak? Kok pemulung? Ya kalau aku sih yang itu aja, pemulung yang direct jual hasil pulungannya itu ke pemerintah tanpa orang ketiga. Jadi pemerintah untung, sampah itu di recycle, pemulung juga untung. Soalnya toke pemulung ini, Ton, biar kau tahu, kalau pernah kau tanya, itu untungnya luar biasa loh. Apalagi plastik-plastik kayak aqua, botol galon, kayak gitu. Orang ini cuman ngambil dari pemulung itu cuman sekitar harganya itu 30%, 20-30%. Sama kayak sawit sekarang kan. Oke, sawit ngambil harga 1.800 CPO-nya, dijual ke ekspor sampai 4 kali lipat. Oke. Di sini ada 3 ya, pemerintah, pemulung, sama masyarakat. Masyarakat ini kan ngasih sampah aja terus kan, konsumtif, belanja terus, tukang belanja. Bagus juga sih menggerakkan ekonomi, tapi ada dampak sisi negatif ekonomi itu yang lingkungan. Ini belanja terus. Nah, selama ini yang terjadi, masyarakat belanja, kan ada sampah tuh. Nih, sampah. Sampah tuh kan jelas ya, itu tanggung jawab bukan hanya pemerintah doang. Bukan hanya pemerintah, tapi masyarakat juga. Nah, masalahnya masyarakat hari ini nggak percaya sama pemerintah, dan pemerintah sekarang tuh buat kebijakan tuh konyol. Maksudnya nggak ada yang sinkron sama masyarakat sekarang. Ini hubungan pemerintah sama masyarakat ini lagi rusak. Dari hal kecil aja, dari sampah ini pemerintah nggak sanggup. Kayak tempat orang-orang Yohana itu. Orang buang sampah mana? Sungai. Nggak ada becak masuk. Pemulung lah akhirnya yang ngutipin sampah nih. Pemulung. Ngutipi sampah yang ada di masyarakat. Terus masyarakat menganggap pemulung ini bermasalah. Kan kita nggak mau pemulung ini ke depannya itu jadi PPKS terus tuh, kita nggak mau. Pemulung ini harus jadi profesi yang setara gitu. Oke, nih pemulung ngambil sampah di masyarakat. Nah, pemerintah kan nggak ngakomodir kepentingan si pemulung. Seharusnya pemerintah kalau mau betul-betul fokus ke sampah gitu, sampah botol atau apa, kan dia harusnya integrasi. Ada integrasi. Itulah kayak mana pemerintah bisa menggandeng pemulung untuk mengatasi masalah sampah. Kalau pemerintah bisa mengatasi ini, kepercayaan masyarakat sama pemerintah pulih. Hari ini aja kita nggak percaya sama Bobby. Itu fakta yang terjadi. Dan masyarakat juga ada nih pemulung datang ke rumahnya, langsung dimarahin, nggak boleh ngutip sampah. Nah, kalau itu perdebatan, Ton. Apa? Kalau itu perdebatan, itu kan tukang sampah, kadang tukang sampah itu masuk ke halaman rumah kan apa? Kadang mau maling. Ya itulah tadi fungsi apa intervensi mikro dari itu dari pemulung tadi. Nggak bisa kita bilang itu salah di masyarakat karena dia melarang pemulung untuk masuk ke halaman rumahnya. Ya, bahkan pemulung tuh dipidana KUHP 551 ya. Setuju sih kalau kayak gitu. Kalau memang salah dia tiba-tiba masuk ke halaman rumah. Coba kau masuk ke halaman rumah Pak Bengkel ini, nggak izin.
tiba dia lagi ngapain kan keciduk, waduh. Berarti intinya pemulung ini harus kita sejahterakan, bukan dimusnahkan ya. Bahaya kali sih siapa? Fatur nih. Suntik kebiri, Pak. Tapi bisa juga sih Ton suntik kebiri kan. Iya, apa salahnya? Orang itu cuma ngutipin sampah loh, bukan korupsi atau apa gitu. Kalau korupsi, yes lah. Atau di ini Ton, genosida ya, pemulung-pemulung dibunuh-bunuh semua. Gawat kali, nggak boleh gitu. Kebanyakan nonton Coki Pardede kalian. Nah, ini kan kelompok kami Ton. Ini Oke lah, udah dapet aku, udah dapet. Oke, mungkin kita mau hari ini sekelompok atau 2 kelompok ya? Satu aja, Ton. 2 aja lah, Ton, biar cepet siap, Ton. Nanti kalian nanti dengar khotbah Bu Hairani enggak sisa pertemuan. enggak hari ini aja apa minggu depan aja Ton sih. Udah pas nih. Soalnya nggak ada ibu kan gak enak juga, woy. Setuju Ton. Nah, pas tuh Ton. Oke, lanjut Udah, Ton. aja Ton. Jadi untung sama yang selanjutnya sih. Gak usah Ton. Ntar ya Bu Hairani ngechat. Apa chat? Akhiri aja Zoom-nya Ton, ayo Ton. Entar. Oh, Bu Hairani di Malaysia, cuy. Wah, Kemarin dikabarinya. Kan kemarin dikabarinya. Oleh-oleh lah. Ada, nggak tahu. bawa tok dalang Ton, tok dalang. Oh, Malaysia dia adalah nggak masuk-masuknya. Udahlah, kita tutup lah kelas pada hari ini ya. Tapi sebelumnya on cam dulu aku mau dokumentasi. Nanti nggak ada laporan dokumentasi kita. Tunggu. Johannes on cam Johannes. Bukaan do. Sandro mana? Oh, nggak ada batang hidungnya. Absensi dan manual nih. Johannes on cam Johannes. Gila weh, ya antar ya. 1, 2, slide 1 ya. 1, 2, 3. Slide 2. 1, 2, 3. Satu, dua, tiga. Udah weh. Udah siap lah diskusi kita hari ini ya. Udah bisa live ya. Tugas Kak Mia kapan Ton? Rabu jam 12 sama Sabtu jam 12. Kamis lah itu. Kamis jam 00.00. Oke. Yang Rabu poster kan Ton? Rabu poster ya Pexos. Yang makalah tuh hari Minggu. Teki Ton. Yoi. Weh, ada yang waktunya kosong nggak? Mau masuk ke seminar hasil cutting 18 nggak, weh? Nggak pusing-pusing banyak kali tugas. Mau nyuci sepatu, Lis. Pengujinya Kak Mia, woi. Gak apa-apa, bantu doa aja. Iya, bantu doa. Dapat duit nggak? Niko tadi Dapat duit nggak? nggak dapet, coy. Nggak mau laku. Tapi kakak itu minta tolong, ya udahlah. Siapa rupanya? Nak labura. Oh. Tapi kayak sos angkatan 18. Oh ya udahlah, nggak jadi, nggak mau. Pasti Ih, ini kalau sih. nggak- Udah nanti lama saya kali mau- sih. Kawan-kawannya udah pada tamat pasti. Makanya dia malu sebenarnya, cuman ya gimana buat. Rusak chargermu. Serius? Rusak chargermu. Rusak chargermu rusak. Type C kau atau yang kecil? Type C. Yang gini. Type C kanan kiri bisa masuk. Itu Tom itu. Nah, Itu lagi ya.
Kok kecil? Kok yang kecil?